Udah lama saya nggak bikin vlog pakai Canon M50 ini. Dan kamera ini saya udah punya mungkin hampir 3 tahun ya, seusia sama channel ini. Dan kali ini saya pakai lensa Sigma 16 mm f1.4. Gimana hasilnya? Bagus nggak? Oke guys, kali ini saya mau ngajakin kalian untuk ngelihat setupan studio saya untuk bikin video di YouTube. Kali aja bisa ngasih inspirasi buat kalian yang mau bikin studio kecil-kecilan untuk bikin konten di YouTube. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, mungkin kayak gini aja yang ngambilnya ya, supaya enak. Dan ini adalah lampu yang saya punya, guys. Ini lampunya VL200. Saya pakein softbox Godox QR P90. Jadi QR itu singkatan dari Quick Release ya, guys. Jadi softboxnya ini emang sangat mudah banget untuk kita bongkar pasang, karena di sini dia kayak ada quick release gitu. Jadi untuk masang sama bongkarnya itu cepat banget. Dan mungkin nanti kapan-kapan saya coba review ya untuk softboxnya ini. Dan ini lampunya saya pakai sebagai lampu keylight ya. Jadi saya pakai 2 keylight karena kebanyakan saya bikin konten itu lebih dari 1 orang. Jadi kalau saya pakai 1 keylight, nanti sinarnya itu cahayanya nggak merata. Jadi emang saya pakai 2 keylight. Tapi kalau misalnya saya bikin konten sendiri, biasanya intensitas cahayanya saya setting beda. Yang sebelah kiri saya setting mungkin sekitar 50-60%. Sedangkan yang sebelah kanan ini setengahnya. Jadi dia jadi kayak feeling light gitu, supaya kelihatan lebih bagus gambarnya. Dan ini adalah Godox SL60W yang kemarin saya unboxing. Lampu ini memang saya beli untuk background aja, karena di sini saya kasih gel juga warna merah supaya belakangnya gitu. Aduh, ini terang banget sebentar. Nah, supaya bagian belakangnya sini kelihatan cakep. Dan ini lampu yang saya beli udah lama juga, ini mungkin sekitar 2-3 tahun. Ini Xiaomi apa ya mereknya, lupa saya, mungkin nanti saya tulis ya. Ini dia LED dan bisa kita ganti-ganti warnanya. Jadi lumayan juga. Dan dia nggak flicker ya. Kalau yang lampu kecil ini dia masih flicker. Kalau kita pakai shutter speednya itu agak tinggi, dia akan flicker. Mungkin nanti saya mau ganti juga supaya dia nggak flicker. Dan di sini ada, saya beli dari IKEA, packboard. Packboardnya ini saya ada beberapa sih. Ini buat taruh ini gel-gelnya. Terus di sini ada lampu juga. Lampunya ini dia buat ngisi background juga warna biru ya. Sebenarnya dia warna aslinya putih, tapi saya kasih gel sendiri, mika sendiri. Ini warna biru jadinya. Ini saya pakai Aputur. Ini udah 3 tahun juga nih. Tapi saya lupa seriesnya ya. Oh, ini ada di sini ALH198C. Cukup lumayan tahan lama. Yang keylightnya malah udah mati duluan. Di sini ada meja saya kalau saya mau ngedit. Di situ ada. Ini saya beli lampu bar, ini mereknya Bardi ya. Untuk feeling juga, jadi lebih cakep kalau di dalam video. Ini ada beberapa alat-alat saya yang udah lama. Ini Manfrotto Be-Free. Wah, agak susah nih fokusnya ya. Jadi saya pernah bikin reviewnya juga. Udah sekitar 3 tahun alat ini dan masih bisa dipakai dan fungsinya masih bagus untuk bikin konten-konten masak ya biasanya. Karena sebelumnya saya bikin konten masak dan review-review alat dapur juga. Kalau ini saya punya monopod ya, video monopod Shirui. Ini serinya apa ya, PSR. Sedangkan untuk fluid headnya saya pakai Manfrotto nih ya. Manfrotto ini udah lama semua saya kumpulin alat-alat ini guys. Jadi kalau kalian mau invest alat itu nggak ada salahnya kalian beli alat-alat yang bagus ya, kayak
Manfrotto, Shirui, ini dia tahan lama, mungkin 5-10 tahun ke depan masih bisa saya pakai nih. Ini lampu saya sama, dan ini adalah sistem yang kemarin saya beli. Sistemnya saya pakai untuk taruh VL200. Ini Godox juga ya. Spesifikasinya kilatnya sama kanan sama kiri. Nah, sedangkan yang ini adalah sistem yang pertama kali saya beli. Ini saya gantungin kayak busa ya, supaya bisa nyerap bunyi-bunyi supaya nggak gaung. Ada beberapa busa yang saya tempelin di sini. Emang saya nggak pasang ke tembok, tapi saya cuman gantungin di pegboard karena supaya nggak ngerusak tembok. Yang penting kan dia bisa nyerap suara ya, supaya nggak gema. Dan sejauh ini sih agak lumayan ya. Kalau misalnya masih kurang bisa saya tambah lagi nanti sebelah sini, sebelah kiri. Oke, kita langsung lihat aja ini setapan sistem saya. Di sistem ini hampir semua gear-gear utama saya ada di sini guys. Dari mulai di sini ada monitor. Nah, ini monitor, fieldwork. Kemarin saya bikin video unboxingnya juga. Di sini ada dua ya. Karena saya pakai dua kamera. Ini kamera utama saya, Sony A7S III. Saya bikin juga video unboxingnya lengkap dengan lensanya. Ini Tamron 17-28 mm f2.8 ya. Sejauh ini saya puas sih dengan combo ini, A7S III sama Tamron 17-28 ini benar-benar mantap guys. Jadi kalau kalian lagi cari-cari lensa untuk kamera Sony full frame, ini bisa jadi pertimbangan guys. Ini saya taruh di extension arm. Ini extension armnya masuk ke super clamp ya. Ini mereknya Godox. Saya lupa serinya. Nanti semua yang ada di studio ini saya akan taruh di deskripsi video. Kali aja kalian butuh untuk bikin setapan kalian. Dan di sini ada kabel HDMI yang keluar masuk ke monitor yang saya pakai di sini. Nah, saya pakai dua monitor. Monitor yang kedua ini untuk overhead shoot saya. Jadi untuk overhead shootnya ini saya pakai Sony A7 IV ya. Sejauh ini sih lumayan, cuman nggak tahu kenapa ya beberapa kali saya pakai Sony A7 IV ini nggak tahu kok kayak kerasa anget, tapi belum pernah overheating sih. Tapi agak anget aja dia. Mungkin karena emang dia resolusinya dia lebih tinggi ya daripada A7S III ini. Jadi dia menghasilkan panas yang lumayan juga ya. Tapi kalau untuk overheat sih saya belum pernah guys. Jadi ini kabel HDMI-nya masuk ke monitor yang sebelah kanan sini. Sedangkan untuk mic-nya saya taruh di kamera utamanya ini A7S III. Saya pasangin kabel ke sini, naik ke sini. Tapi mic-nya saya lagi pakai sekarang karena saya cuma punya satu mic, Rode Video Micro ya kalau nggak salah namanya. Dan saya sangat senang ini pakai Rode ini karena udah berapa tahun ya, udah 3 tahun lebih dan nggak pernah ada masalah. Yang saya suka dari Rode Video Micro ini dia nggak pakai baterai ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai itu nggak perlu ngecek-ngecek baterainya hidup atau enggak. Kadang-kadang kan kalau kita agak teledor ternyata baterainya mati, wah sound kita jadi nggak kerikot malah berabe ya. Cukup solid ya. Kalian bisa lihat sistem yang saya pakai ini merek Costa. Kalau nggak salah serinya C330 atau berapa gitu, saya kurang hafal. Nanti saya bakal taruh di deskripsi video. Sangat solid dan ini sangat mudah kalau kita mau geser-geser. Oh ya, di bawah sini saya taruh untuk positioningnya ya. Jadi saya kasih kayak lakban gitu. Yang satu ini kalau misalnya saya mau bikin video sendiri, jadi posisi kameranya bisa lebih maju. Sedangkan kalau misalnya yang belakang ini dia untuk bikin konten yang rame-rame. Biasanya saya berempat gitu untuk bikin konten ya.
Dan di situ meja yang saya pakai ini, saya mejanya pakai Beken kalau nggak salah ya, meja IKEA, lumayan populer dan cukup kuat. Buat teman-teman yang mau bikin setapan overhead shoot, saya nggak rekomen kalau kalian bikin setapan itu nempel di meja ya. Karena pengalaman saya bikin setapan untuk video YouTube, kalau kalian bikin yang nempel di meja, kecuali kalian pakai meja jati yang benar-benar solid kokoh, kalau kalian pakai meja gini, pasti nanti akan kendala masalah goyang kameranya. Jadi ketika kalian record sedang kena meja gitu, dia gambarnya akan goyang. Makanya saya bikin setapan yang saya tempel di si stand ini. Selain dia lebih kokoh, dia nggak ada masalah kalau misalnya kita goyangin mejanya guys. Mau kita goyangin juga nggak apa-apa karena dia emang nggak nempel ke meja ya. Kalau teman-teman yang lagi bikin juga nggak perlu bikin kamera yang overkill seperti ini ya. Kalau baru mulai YouTube cukup bisa ditaruh handphone juga di sini. Kalian tinggal pakai dudukan seperti ini bisa. Kalian tempel di sini. Untuk nempelnya ini saya pakai head bawaannya, tapi saya tambahin Joby ball head. Ini saya pakai yang 5K. Untuk ball head ini macam-macam sih pilihannya. Kalian bisa cari aja yang sesuai budget kalian. Dan di sini ada lampu kecil. Ini sebenarnya karena nggak kepake, ini saya beli juga udah lama. Amaran M9 kalau nggak salah ya serinya. Saya belinya itu barengan sama lampu yang di sebelah sana itu. Sama lampu kilat yang LED tapi udah mati ya, karena saya pakai tiap hari mungkin udah rusak dia. Makanya saya ganti kilatnya pakai yang model kayak gini, VL200. Kurang lebih seperti ini ya guys kalau saya bikin video. Lampunya menyala semua. Tapi saya tinggal setting ya ISO-nya supaya dia lebih cakep. Setapan kayak gini cocok buat teman-teman yang mau bikin konten di YouTube ya, yang butuh overhead shoot. Kalau mau bikin konten kayak unboxing, ini cocok banget guys. Jadi lebih baik kalian pakai stand daripada kalian taruh di table gitu. Karena ini dia lebih solid dan kameranya nggak goyang-goyang nanti ya ketika kita nggak sengaja nyenggol mejanya. Karena jarang kita temukan meja yang benar-benar nggak bisa goyang ya. Dan di sini kalian bisa sesuaiin buat kameranya sesuai budget kalian. Mau pakai kamera apa, dan aksesoris juga terserah kalian mau pakai display atau mau pakai lampu. Di sini kalian taruh lampu juga bisa, lampu LED yang kecil, yang kotak gitu bisa. Jadi lebih mudah kalau kita mau bikin video guys. Ini setapannya seperti ini. Sebenarnya yang utama sih cuman si stand sama extension arm dan si clamp-nya ini ya. Oke guys, mungkin segini aja video kali ini. Kita ngelihat setapan kamera saya untuk bikin video di YouTube. Semoga aja bisa kasih inspirasi buat kalian yang lagi bikin setapan juga. Dan saran saya kalau kalian bikin setapan kamera untuk konten di YouTube, sesuaikan sama budget kalian, jangan terlalu maksain. Tapi pastikan setapan kamera kalian itu upgradable ya. Jadi bisa kalian upgrade ke depannya ke setapan yang lebih advance. Ya contohnya kayak setapan yang saya pakai ini, dari mulai smartphone bisa sampai ke kamera yang lebih advance. Kalau kalian ngerasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa dikasih like dan subscribe juga channel saya untuk konten-konten seputar YouTube ke depannya. Thank you banget udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.